Grup rearing. Grup rearing adalah grup ternak sapi yang terdiri atas dua koloni. Yang pertama adalah koloni winner dan yang kedua adalah koloni grower. Koloni winner adalah koloni penyapihan dengan berat badan 100 kg sampai dengan 140 kg dan dipersiapkan untuk memasuki koloni grower. Koloni grower adalah koloni pasca winner dengan berat badan 140 kg sampai dengan 250 kg dan dipersiapkan untuk menjadi feeder jantan atau bakalan muda dan feeder betina. Grup breeding merupakan grup yang berfokus pada pembiakan sapi. Pada grup ini terdiri dari 3 koloni sapi yang terdiri dari koloni sapi MT, koloni sapi pregnan, dan koloni sapi laktasi. Koloni sapi MT merupakan koloni sapi yang siap untuk dikawinkan. Koloni tersebut terdiri dari sapi darah, sapi kering kandang, dan sapi pejantan. Koloni sapi pregnan merupakan koloni sapi bunting dengan umur kebuntingan kurang dari 6 bulan. Sementara koloni sapi laktasi merupakan koloni sapi dengan umur kebuntingan lebih dari 6 bulan dan sapi menyusui sampai umur 3 bulan. Electric fencing atau pagar listrik merupakan sebuah metode penghalang psikologis ternak yang mampu menjaga ternak tetap di dalam lokasi grazing saat dilakukan penggembalaan. Aliran listrik yang digunakan hanya memberikan efek kejut tanpa menyebabkan cedera pada ternak. Electric fence yang ada di PT Siska bekerja dengan bantuan sinar matahari yang akan ditangkap oleh panel surya. Panel surya akan mengisi baterai dengan mengubah cahaya langsung menjadi listrik. Pemasangan portable electric fence dilakukan dengan menancapkan tiang di luar area grazing dengan jarak antar tiang adalah 3 pok tanaman sawit. Tiang yang sudah ditancapkan akan dikaitkan dengan tali kawat, barulah kawat dihubungkan ke sumber tegangan berupa panel surya. Pelepasan electric fence dilakukan dengan proses yang sama dengan pemasangannya, namun tahapannya dilakukan secara terbalik. Pengecekan kesehatan. Pengecekan kesehatan biasa dilakukan pada pagi hari untuk mengetahui banyaknya jumlah ternak yang sakit dan bagaimana penanganannya. Moving koloni atau perpindahan koloni biasa dilakukan pada pagi hari. Moving koloni memiliki tujuan untuk pencatatan populasi, perpindahan area grazing, dan pengecekan kesehatan. Distribusi pakan konsentrat dilakukan pada pagi hari dan pemberian air minum dilakukan 2 kali sehari pada pukul 10 dan 14 WITA. Pemberian pakan tambahan berupa konsentrat dilakukan pada sore hari pukul 15 WITA. Pemeliharaan sapi fattening di nursery terdiri atas beberapa koloni. Yang pertama grass feed, yang kedua recovery, yang ketiga yaitu isolasi. Pada koloni grass feed terdiri atas 3 grup. Yang pertama grower dengan bobot rata-rata 250 kg sampai 300 kg. Yang kedua feeder dengan bobot rata-rata 300 sampai 450 kg. Yang ketiga super dengan bobot rata-rata 450 kg ke atas. Koloni isolasi merupakan pemeliharaan dengan tujuan pemulihan sapi yang sedang sakit. Pemberian pakan. Pemberian pakan di kandang fattening terdiri dari beberapa. Salah satunya ada konsentrat, kemudian juga ada silase, dan pemberian hijauan segar. Setiap harinya, pemberian pakan diberikan untuk ternak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dimulai pada pukul 8 pagi pemberian konsentrat, pukul 9.30 pagi pemberian silase sebanyak 3 drum, pukul 11.30 pemberian hijauan fresh, pukul 2 siang pemberian silase sebanyak 3 drum, dan yang terakhir pukul 4 sore pemberian hijauan fresh. Waste and Sanitation Pen Management. Kegiatan ini merupakan rutinitas untuk membersihkan perkandangan, seperti melakukan desinfeksi ternak dan kandangnya, atau membersihkan bak tempat minum ternak, bak tempat pakan ternak, dan tentunya membersihkan kandang dari kotoran ternak berupa feses dan urin. Kegiatan ini dilakukan minimal 2 hari sekali. Di sini, kami melakukannya rutin di pagi hari. Lahan pastura di PT Siska merupakan suatu areal yang digunakan untuk pengolahan pakan hijauan rumput atau untuk memproduksi hijauan secara cut and carry. Penanaman rumput panjang dilakukan dengan pertama, pembajakan dan penggaruan menggunakan jonder. Kedua, persiapan bibit. Bibit yang digunakan adalah batang bawah yang sudah tua, sekitar 2-3 ruas. Ketiga, penanaman dilakukan dengan jarak antar baris sepanjang 1 meter.
dan jarak antar rumpun sepanjang 0,5 meter. Bibit ditanam dengan cara menyilang menghadap timur barat. Keempat, dilakukan pengontrolan tumbuh atau tidaknya bibit. Dan setelah setengah bulan pasca tanam baru ada perawatan. Perawatan hijauan tanaman pakan dilakukan guna untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dari produksi hijauan pakan. Perawatan hijauan tanaman pakan. Yang pertama, dilakukan penyiraman dengan sunyi jika kondisi panas dan tanah kering. Yang kedua, pemupukan menggunakan urea setelah 2 minggu dari masa tanam. Yang ketiga, dilakukan pemupukan menggunakan kompos setelah 1 bulan dari masa panen pertama. Yang keempat, dilakukan pengontrolan rumput apabila mati atau tidak. Jika rumput mati, dilakukan sisip tanam. Yang kelima, pemanenan pertama dilakukan 60 hari setelah masa tanam. Untuk panen kedua dan seterusnya, 55 hari. Yang keenam, pemanenan dilakukan dengan memotong 5-10 cm dari permukaan tanah. Yang ketujuh, dilakukan pendangiran. Survei Pasture Condition Score atau PCS adalah suatu kegiatan pengukuran produksi biomasa hijauan yang dapat dikonsumsi oleh ternak dalam lahan perkebunan kelapa sawit. Survei ini menggunakan kuadran berukuran 1 meter kuadrat yang diletakkan setiap 30 meter mengikuti 4 jalur transection. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kapasitas tabung dari satu blok kebun sawit dan menyusun jadwal serta alur rotasi grazing sapi. Survei PCS dilakukan sebelum dan sesudah blok tersebut dirumput oleh sapi, agar diketahui konsumsi dan kemampuan sapi merumput di lahan tersebut. Pada PT Simbiosis Karya Agro Industri, terdapat 3 sarana utama yang mendukung dalam proses produksi integrasi sawit sapi, yaitu gudang pakan, gudang silase, dan gudang obat-obatan. Gudang pakan merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan pakan seperti konsentrat dan peralatan lainnya. Gudang silase merupakan sarana yang digunakan untuk menunjang dalam pembuatan silase harian koloni fattening. Sedangkan gudang obat merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan, peralatan biosecurity, dan lain-lainnya. Drafting merupakan metode yang dilakukan di PT Siska untuk mengklasifikasikan dan memberikan treatment pada ternak sesuai dengan status fisiologisnya. Proses drafting terdiri dari yang pertama pemberian obat-obatan sesuai dengan kebutuhannya, yang kedua penimbangan berat badan dan pemeriksaan kebuntingan, yang ketiga pemasangan eartag, RFID, dan tato brand pada koloni winner serta dokumentasi untuk katalog pada koloni grassfeed. Tim produksi dan veteriner menyeleksi sapi-sapi yang siap dipotong di unit abattoir atau slaughterhouse. Teknis pemotongan sapi diawali dengan penggiringan sapi menuju tempat pemotongan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi sapi sebelum pemotongan atau antemortem. Selanjutnya dilakukan penimbangan bobot badan, dan untuk prosedur pemotongan meliputi perebahan, pemotongan, pengulitan, pengeluaran organ visceral, dan pembagian karkas menjadi beberapa potongan atau parting, yang kesemuanya memperhatikan prinsip-prinsip halal. Tidak lupa dilakukan pemeriksaan kualitas daging atau postmortem untuk menilai apakah daging sapi layak dikonsumsi atau tidak. Jika layak konsumsi, maka daging tersebut didistribusikan ke unit butcher untuk diolah lebih lanjut. Unit butchery merupakan salah satu unit di PT Simbiosis Karya Agro Industri yang berfokus kepada deboning, processing, sampai dengan pemasaran. Kegiatan pada unit ini dimulai dari pemisahan daging dan tulang atau deboning, kemudian membuat daging menjadi siap masak seperti siskayaki, siskastik, dan siskaso. Kemudian memproses olahan daging menjadi siskaso, siska, dan siskabon.